Al-Junaidia LBAGDADYRA. Dalam kitab Tazkiratul Aulia, Syekh Fariduddin Attar menjelaskan bahwa Syekh Abul Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Al-Zujaid Junaid Al-Baghdadi adalah putra dari seorang pedagang barang pecah belah kaca dari Nahawan dan keponakan Sari As-Sakati. Ia juga dekat dengan Al-Muhasibi. Beliau lahir dan besar di Irak. Abul Qasim Al-Junaid merupakan tokoh paling terkemuka dari mazhab tasawuf. Bahkan kelak beliau mendapat gelar sebagai Sayyidus Sufiyah, pangeran kaum sufi. Ia memerinci sebuah doktrin teosofikal yang menentukan seluruh rangkaian latihan sufisme ortodoks dalam Islam. Ia menjelaskan teori-teorinya dalam pengajaran-pengajarannya, serta dalam serangkaian suratnya yang hingga kini masih ada, yang ditujukan kepada sejumlah tokoh pada masanya. Abul Qasim Al-Junaid merupakan pemimpin sebuah mazhab yang besar dan berpengaruh. Beliau juga dikenal sebagai seorang mufti dalam mazhab Abu Thawr, murid Imam Syafi'i. Al-Junaid wafat di Baghdad pada hari Sabtu tahun 297 910 M. Masa kecil Junaid Al-Baghdadi. Sejak kecil, Junaid telah memiliki kedalaman spiritual, telah menjadi seorang pencari Tuhan yang bersungguh-sungguh, sangat disiplin, bijaksana, cepat mengerti dan memiliki intuisi yang tajam. Suatu hari, ia pulang ke rumah dari sekolah. Ia menemukan ayahnya tengah menangis. "Ayah, apa yang terjadi?" tanya Junaid. "Ayah ingin memberikan sedekah kepada pamanmu, Sari," tutur sang ayah. Namun ia tidak mau menerimanya. Ayah menangis karena ayah telah mencurahkan seluruh hidup ayah untuk dapat menyisihkan uang 5 dirham ini. Namun ternyata uang ini tidak memenuhi syarat untuk dapat diterima oleh salah seorang sahabat Allah. "Berikan uang itu kepadaku dan aku akan memberikannya kepada Paman Sari." Dengan begitu, ia mungkin mau menerimanya, kata Junaid. Sang ayah memberikan uang itu kepadanya. Lalu Junaid pun pergi. Sesampainya di rumah pamannya, Junaid mengetuk pintu. "Siapa itu?" terdengar suara dari dalam rumah. "Junaid," jawab sang bocah. "Buka pintu dan terimalah tawaran sedekah ini." "Aku tidak menerimanya," pekik Sari. "Aku mohon, terimalah ini. Demi Allah yang telah begitu dermawan padamu dan telah begitu adil pada ayahku," pekik Junaid. "Aku mohon, terimalah ini. Demi Allah yang telah begitu dermawan padamu dan telah begitu adil pada ayahku," pekik Junaid. "Junaid, apa maksudmu Allah begitu dermawan kepadaku dan begitu adil kepada ayahmu?" tanya Sari. Junaid menjawab, "Allah begitu dermawan padamu karena Dia menganugerahimu kemiskinan. Sedangkan kepada ayahku, Allah telah begitu adil dengan menyibukkannya dengan urusan-urusan dunia. Engkau memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak sekehendak hatimu. Sedangkan ayahku, suka atau tidak, harus menyampaikan sedekah yang dititipkan Allah padanya kepada orang yang berhak." Jawaban Junaid ini menyenangkan hati Sari. "Anakku, sebelum aku menerima sedekah ini, aku telah lebih dulu menerimamu," ujar Sari. Setelah berkata begitu, Sari membuka pintu dan menerima sedekah itu.
Ia menempatkan Junaid di tempat yang istimewa dalam hatinya. Junaid baru berusia 7 tahun saat Sari mengajaknya berhaji di Masjidil Haram. Masalah syukur tengah dibahas oleh 400 syekh. Masing-masing syekh mengemukakan pandangannya. Utarakanlah pendapatmu, kata Sari pada Junaid. Junaid berkata, syukur berarti engkau tidak bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Juga tidak menjadikan karunia-Nya sebagai sumber ketidaktaatan padanya. Bagus sekali. Benar-benar merupakan pelipur lara bagi para mukmin sejati. Pekik para syekh itu. Ke-400 syekh itu sepakat bahwa tidak ada definisi syukur yang lebih baik daripada apa yang telah dikatakan oleh Junaid. Anakku, ujar Sari, segera tiba saatnya. Lidahmu menjadi sebuah karunia istimewa dari Allah untukmu. Junaid menangis tatkala mendengar pamannya berkata begitu. Dari mana engkau belajar? Tanya Sari. Dari duduk bersamamu, jawab Junaid. Junaid lalu kembali ke Baghdad dan menjadi penjual barang pecah belah. Setiap hari ia pergi ke tokonya, menutup tirai toko, lalu mendirikan salat 400 rakaat. Selang beberapa lama, ia akan meninggalkan tokonya dan pergi ke sebuah ruangan di serambi rumah Sari. Di sana ia menyibukkan diri dengan penjagaan hati. Ia menghamparkan sajadah wara, sehingga tak ada sesuatu pun yang terlintas di pikiran selain Allah.